Ketika Adian Pitupulu menampar keras mantan Gubernur Anies di ILC. Wow, malunya sampai ke ubun-ubun. Nah, kalau saya lihat dari obrolan kita ini, belum ada yang pasti ya. Apakah kemudian Anies pasti didukung oleh Demokrat? Belum tentu. Apakah kemudian sampai nanti Pilpres berjalan, kampanye berjalan, kemesraan antara Gerindra dan PKB seperti yang terjadi beberapa waktu lalu? Belum tentu juga. Jadi sebenarnya kita sedang membicarakan ketidakpastian di sini. Orang belum ada yang pasti kok. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang terburu-buru umumnya akan berujung tidak bagus, cenderung kurang baik bagi banyak orang di luar mereka maupun bagi diri mereka sendiri. Sebenarnya dengan membela Anies dan mengangkatnya sebagai calon presiden dari Nasdem, kemenangan itu ada di Nasdem, bukan di Anies. Anies itu nggak punya partai, dia juga bukan kader dari sebuah partai. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Diperiksa bagaimana gaya hidupnya, foya-foya duit negara atau enggak. Tinggal dicari informasi tentang bagaimana jati diri keindonesiaannya. Ini mesti clear. Kalau begitu, bagaimana peluang Anies nyapres tahun depan? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Seperti biasa, acara ILC selalu diwarnai dengan judul-judul yang menguntungkan si Ono, beserta narasumber yang didominasi provokator kedunguan, semacam Rocky, pro ILC, berjudul Anies di Pusaran Bully, langsung dibikin keok oleh Adian, seorang membayangkan perkataannya seperti menampar keras muka Anies di depan penonton, moderator, dan narasumber lain. Di awal mempertanyakan judul acara, dia mengacu kata bully yang berarti menimbulkan korban secara fisik ataupun psikis. Padahal selama ini Anies hanya mendapatkan kritikan atas kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi ibu kota. Saya pribadi antara setuju dan tidak setuju dengan judul itu. Kalau dibully karena merupakan kandidat Capres 2024 itu, sangat nggak setuju. Kerja di DKI saja nggak becus, apalagi mau nyapres. Justru saya setuju Anies dibully karena kerjanya yang tidak beres di ibu kota. Masalah sampah, bambu, polusi, waring hitam, reklamasi, dan semua kegagalannya memang wajar mengundang bulian. Kalau gagalnya normal menjadi kritik, tapi kalau gagalnya ugal-ugalan ya namanya dibully, tapi bukan dalam rangka menjegalnya sebagai capres. Hanya kaum unta dan kampret yang gagal move on, yang berpikir demikian. Misalnya mungkin Bang Karni, Anies ini seperti biasanya membuka perkataan dengan menyerang Jokowi, seperti adu debat pilpres saja. One about, dengan nggak pernah berkaca kalau diadu dengan Risma saja langsung nyungsep. Apalagi sekilas Jokowi. Dia menyindir simbol kerja dan kerja Jokowi menjadi karya dan karya. Mungkin dia mau bikin karya seni dan lukisan. Pernyataannya seperti dipisahkan oleh suara.com. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disinggali menyindir slogan Presiden Jokowi, kerja-kerja dengan melontarkan karya-karya. Karya-karya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anies bersepeda dalam program ILC TV One yang berjudul Anies Baswedan di Pusaran Bully, berawal ketika Anies diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas banyaknya serangan dan risetkan kepadanya selama menjabat Gubernur DKI.
Saya saat ini nggak dalam posisi untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Itu tugas saya. Saya nggak mau cuman kerja, tapi nomor satu adalah gagasan. Yang kedua adalah narasi baru. Setelah ada gagasan, ada narasi baru, ada karya. Ya, bahaya betul kalau ada karya-karya tanpa narasi, tanpa gagasan, kata Anies Baswedan. Pokoknya pandai memanfaatkan peluang, artinya seperti menampar keras Anies dengan mengatakan karyanya cuma 5%, sisanya 95%. Ditunggu 3 tahun lagi seperti yang jauh dari target pelaksana. Oke, seperti yang diperintahkan freefire.com. Sisa waktu Anies sekitar 3 tahun lagi waktu itu. Bekerja dengan baik, janji politik yang terrealisasi menurut saya baru 4-5%. Rakyat menunggu yang 95%-nya, kata Adian saat di kursi ILC. Dengan tema Anies di pusaran bully dan berikutnya, sudah peringatan Adian. Yang paling saya suka mengenai kemungkinan pencalonan Anies sebagai Capres 2024. Jangan digadang-gadang. Yang kasihan bukan Anies, yang kasihan karena warga Jakartanya tuh belum tentu menang, belum tentu juga ada partai yang dukung. Jadi sebaiknya fokus konsentrasi bangun Jakarta. Kata dia, pernyataannya mungkin sangat nyelekit bagi Anies. Namun itulah fakta sebenarnya dan harus diamini oleh semua orang. Di ILC, bahkan Mardhani sampai dibuat senyum-senyum sendiri. Ya, semakin memberikan penilaian kinerja Anies dan kemungkinan terburuk untuk bisa maju di Pilpres 2024. Ada yang juga mengomentari karya-karya beserta ocehan seorang Anies Baswedan yang seringkali tidak konsisten seperti yang diperintahkan oleh Tribun News mengenai solusi tingkat polusi di wilayah DKI Jakarta. Karena banyaknya mobil, dengan membangun banyaknya trotoar itu justru membuat kemacetannya terjadi di mana-mana. Seperti biasa, acara ILC selalu diwarnai dengan judul-judul yang menguntungkan si Ono, beserta narasumber yang didominasi provokator kedunguan, semacam Rocky, pro ILC, berjudul Anies di pusaran bully, langsung dibikin keok oleh Adian, seorang membayangkan perkataannya seperti menampar keras muka Anies di depan penonton, moderator, dan narasumber lain. Di awal mempertanyakan judul acara, dia mengacu kata bully yang berarti menimbulkan korban secara fisik ataupun psikis. Padahal selama ini Anies hanya mendapatkan kritikan atas kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi ibu kota. Saya pribadi antara setuju dan tidak setuju dengan judul itu. Kalau dibully karena merupakan kandidat Capres 2024 itu, sangat nggak setuju. Kerja di DKI saja nggak becus, apalagi mau nyapres. Justru saya setuju Anies dibully karena kerjanya yang tidak beres di ibu kota. Masalah sampah, bambu, polusi, waring hitam, reklamasi, dan semua kegagalannya memang wajar mengundang bulian. Kalau gagalnya normal menjadi kritik, tapi kalau gagalnya ugal-ugalan ya namanya dibully. Tapi bukan dalam rangka menjegalnya sebagai capres. Hanya kaum unta dan kampret yang gagal move on, yang berpikir demikian. Misalnya mungkin Bang Karni, Anies ini seperti biasanya membuka perkataan dengan menyerang Jokowi, seperti adu debat pilpres saja. One about, dengan nggak pernah berkaca kalau diadu dengan Risma saja langsung nyungsep. Apalagi sekilas Jokowi. Dia menyindir simbol kerja dan kerja Jokowi menjadi karya dan karya. Mungkin dia mau bikin karya seni dan lukisan. Pernyataannya seperti dipisahkan oleh suara.com. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disinggali menyindir slogan Presiden Jokowi, kerja-kerja dengan melontarkan karya-karya. Karya-karya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh